Inilah acara puncak haflah akhir sana Pondok Pesantren Dawatul Khairat 2025. Persembahan drama dari siswi-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dengan judul Muhasabah Cinta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Begitulah yang telah disabdakan Rasulullah dalam salah satu hadis sahihnya. Rupa dan penampilan luar tidak bisa menjadi tolak ukur kita dalam menilai seseorang. Namun terkadang kita lupa dan tidak berkaca pada diri sendiri. Inilah kisah yang akan membawa kita berintrospeksi diri dan lebih mengenal arti dari muhasabah. Mari kita saksikan drama persembahan kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Beri tepuk tangan yang meriah. Kicau burung dan desir angin di kota Malang pagi itu terasa lebih dingin dan syahdu dari biasanya. Pondok Pesantren Darus Sholihin masih tetap sibuk dengan kegiatannya seperti biasa. Namun ada satu gadis yang lebih sibuk dari yang lain. Pasalnya hari ini dia akan segera pindah dan merantau di Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya karena dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sana. Gadis itu adalah Yasmin Humaira. Dia adalah putri pengasuh pesantren Darus Sholihin, anak terakhir dari 3 bersaudara. Meski selalu dipandang seperti anak-anak oleh kedua orang tuanya dan kedua kakak laki-lakinya, namun sebenarnya Yasmin adalah gadis yang tegas dan mandiri. Dia cerdas dan berpendirian kuat. Dia ingin membuktikan pada keluarganya bahwa kini dia sudah dewasa. Dia siap untuk merantau sendirian di ibu kota. Alhamdulillah, ternyata beres juga. Semoga gak ada yang ketinggalan. Karena kita telah berjanji biar matahari bohong pada siang. Ade udah siap mau berangkat ke Jakarta. Insya Allah Mi, doain Ade ya. Ade udah yakin dengan keputusan Ade ini. Coba dipikir-pikir lagi deh. Kayak Mi rasanya gak tenang gitu, ninggalin Ade sendirian di sana. Umi gak usah khawatir. Insya Allah Ade bisa jaga diri. Dan Ade gak mungkin nyanyian beasiswa ini Umi. Ini impian Ade Umi. Ya Allah, jagalah putriku dimanapun dia berada. Seribu wajah goda aku, yang ku ingat hanya wajah kamu. Janjiku tak pernah main-main. Sekali kamu. Gimana kalau Ade pertimbangkan lagi lamaran Dr. Omar? Bagus juga kan kuliah sambil nikah. Ade jadi ada yang jagain di Jakarta. Mulai lagi nih Bang Omar. Kan Ade udah bilang Bang, Ade gak mau nikah sama Dr. Omar. Loh, ya coba taruh dulu kenalan lebih dekat. Dr. Omar baik orangnya. Abang udah kenal lama. Bahasa apapun untuk mengungkap aku cinta kamu. Aku tak pernah. Udah ya. Kalau abang mau masih bahas Dr. Omar, mending Bang Adam keluar aja. Ade bisa bawa barang adik sendiri. Iya ya, galak amat. Ade udah siap. Kita berangkat sekarang. Iya Bang, Ade udah siap kok. Ade, sini sebentar. Ya Bang. Ade kan sudah memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Itu artinya Ade harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan Ade. Jaga diri baik-baik.
Adi harus selalu ingat nilai-nilai yang selalu kami ajarkan di keluarga ini. Dan berusahalah untuk tetap memakai nikop ini. Insya Allah ini akan melindungimu dari pandangan mata yang buruk. Iya baik bah, Adi akan selalu ingat pesan abah. Baiklah, Haris, antarkan adikmu ke bandara. Baik bah, kalau begitu kami pamit. Umi, adik pamit ya. Umi gak usah khawatir. Adik akan video call Umi tiap hari kok. Bang Adam, titip Umi ya. Assalamualaikum. Beranikan diri untuk ungkapkan isi di hati. Dengarkan lagu. Meski dengan berat hati, Umi dan seluruh keluarga melepaskan Yasmin berangkat ke Jakarta untuk menggapai mimpinya. Dengan mengantongi pesan dari sang ayah untuk menjaga diri baik-baik, salah satunya dengan memakai nikop, agar dia dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Yasmin berangkat ke Jakarta diantar kakak sulungnya, Bang Haris. Kini Yasmin sudah sampai di Jakarta. Tapi di sisi lain, di pusat kota Jakarta, Brian Kenzi Mahesa, anak tunggal dari pengusaha kaya raya yang tidak pernah mau diatur. Baginya hidup harus sesuai keinginannya sendiri. Meski sang ayah selalu memaksanya untuk segera meneruskan bisnisnya, tapi Brian lebih suka dengan pekerjaannya saat ini sebagai model dan entertainer. Oke. Nice. Oke, good. Oke, ini terakhir ya. Oh no, think I did it again. And it kills me to see you like this, like this. Should've known from the moment we met. Oke, kerja bagus semuanya. I'd rip your heart right out of your chest. Swore I learned from the last time. Dressed in black, I guess I lied. Won't you, God knows that Pelayan. I told you. Man down, oh, another one down for me. Terima kasih. Said you died for love, but I never loved you. Sorry, so long you're gone, it hurts to Bro, bokap lu nanyain mulu nih, kapan lo mau masuk kantor? Kapan-kapan kalau udah mau. Emang apa susahnya sih bro? Lo tinggal duduk, udah jadi bos. Bokap lo tuh pengen lo lebih fokus sama perusahaan. Toh nanti akhirnya lo juga yang bakal nerusin. Oi, lo dengerin gue gak sih? Lo ngeliatin apa sih dari tadi? Ruth, lo lihat deh cewek-cewek yang pakai cadar itu. Kenapa emang? Gak ada yang aneh tuh? Gue gak ngerti kenapa mereka pakai kayak gitu. Ini Indonesia bro, bukan Arab. Ya terus, lo pikir nutup aurat mandang tempat gitu? Ngapain coba mereka kisah diri sendiri kayak gitu? Hah, panas. Tahu dari mana lo? Dia kesiksa pakai pakaian kayak gitu. Siapa tahu dia emang nyamannya gitu. Kalau kata gue nih ya, menurut pandangan gue aja ya. Orang pakai gitu tuh mau nunjukin kalau dia tuh orang yang alim dan ngerasa lebih baik daripada perempuan yang lain yang nggak pakai cadar. Astagfirullahaladzim, lu kenapa sih? Terserah dia aja lah mau pakai baju apa. Awas aja ya, ntar lo jatuh cinta lagi sama wanita bercadar. Lo mau kemana? Pulang gue, capek ngeladen omongan lu. Seperti itulah kesehariannya. Pemotretan, syuting endorsan, nongkrong di kafe, menghambur-hamburkan uang dan melakukan hal-hal yang menurut ayahnya tidak berguna. 4 jam 1 malam,
Brian sendirian di depan toko buku. Tiba-tiba 2 orang di ujung sana sedang mengintainya. Wih, orang kaya nih kayaknya bos. Lihat tuh, HP dan jam tangannya. Lumayan nih kayaknya. Udah, gas aja bos. Apa-apaan nih? Jam tangan dan HP lo. Kakinya ditusuk dengan pisau. HP dan dompetnya dicuri. Dan kedua perampok itu pun kabur. Iya Mi, adik udah betah di sini kok. Iya Mi, adik makannya teratur kok. Waalaikumsalam. Tolong! Ya Allah, Mas, astagfirullahaladzim. Masnya gak apa-apa. Ya Allah gimana ini? Mas, tunggu dulu sini ya. Saya cari bantuan dulu. Tolong! Lakukan sesuatu. Sakit! Ya Allah gimana ini? Caranya banyak banget. Mas, tunggu di sini dulu ya. Ini gak akan berhasil. Ya Allah, aku melakukan ini karena Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pendarahannya sedikit berkurang. Sebaiknya Mas segera ke rumah sakit, biar lukanya gak makin parah dan banyak kehilangan darah. HP dan dompet saya dicopet. Ya Allah, bentar Mas ya, saya cari taksi dulu. Pak taksi. Pak, minta tolong Pak, ntar ke rumah sakit. Mari. Dengan mempertaruhkan marwahnya dan melepas nikopnya, Yasmin berhasil menghentikan pendarahan di kaki Brian dan menolongnya. Ia juga mengantarnya ke rumah sakit. Dan setelah memastikan Brian mendapatkan perawatan, Yasmin pun meninggalkannya dan kembali ke kosan. Brian dirawat 3 hari di rumah sakit. Dan selama 3 hari itu tidak ada seorang pun yang menjenguknya. Sebab tidak ada yang tahu dia dirampok sampai masuk rumah sakit. Dia juga tidak bisa menghubungi keluarganya karena HP-nya dicuri. Dan di hari ketiga, dia sudah diperbolehkan untuk pulang. Mbak Eka, pasien Brian ini sudah diizinin pulang. Tapi gimana nih Mbak, siapa yang ngurusin administrasinya? Coba ini aja hubungin Mbak yang antar ke sini semalam. Oh iya. Selamat malam, kami dari Rumah Sakit Graha Medika. Apa ini betul dengan Mbak Yasmin yang mengantarkan pasien atas nama Bapak Brian? Iya betul, saya Yasmin. Kenapa ya Mbak? Ini ada beberapa berkas yang perlu diurus Mbak, mengenai administrasi dan lain-lain. Apa Mbak Yasmin bisa datang ke rumah sakit hari ini? Apa harus saya ya Mbak? Iya Mbak, karena hanya nomor Mbak Yasmin yang terdata di sini. Baik Mbak, saya akan segera ke sana. Terima kasih. Kenapa harus aku yang jadi repot gini?
Permisi. Ya, ada yang bisa dibantu? Saya Yasmin yang mengantar pasien yang bernama Brian. Oh, Mbak Yasmin. Kemari, Mbak. Jadi begini ya. Perawat menjelaskan tentang beberapa hal, di antaranya tentang perawatan luka setelah perban dilepas, obat-obat yang perlu dikonsumsi, dan juga biaya perawatan selama di rumah sakit. Perawat juga memberikan barang-barang yang tertinggal saat kejadian, yang mana barang itu adalah milik Brian. Meski dengan sedikit terpaksa, Yasmin mengurus semuanya sampai selesai. Jadi begitu, Mbak. Pasien Brian sudah diizinkan pulang. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Tadi perawatnya bilang Mas sudah bisa pulang. Saya kesini untuk urus administrasi dan ini barang-barang Mas. Makasih, jangan khawatir, pasti saya ganti. Gak usah Mas, saya ikhlas kok. Mau pakai juga? Enggak, Kenapa ngeliatnya kayak gitu? Ya gak pernah ngeliat orang pakai kalung saya aja. maaf kalau boleh saya tanya, apa Mas seorang muslim? Karena kalung nata ini kamu nanya saya Islam atau bukan? Lalu tato itu? Udahlah, Mas sudah membaik kan? Mas bisa hubungi keluarga Mas untuk jemput ke sini. Saya pamit, permisi. Orang seperti Anda ini suka menghubungi orang ya. Menilai dilihat dari luarnya saja. Kenapa? Memangnya saya jauh banget ya? Memangnya Anda ini sebagus apa sih? Betul, memang saya menilai dari apa yang saya lihat. Islam mengharamkan kita untuk bertato. Tapi kalau Mas bukan Islam, saya minta maaf, saya pamit dulu. Lalu, kenapa Anda membuka nikab Anda untuk menyamakan saya waktu itu? Kenapa diam? Setiap apa yang saya lakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat saya hanya untuk membantu. Walaupun saya akui itu salah, tapi saya yakin Allah tahu niat saya. Terima kasih Ustazah. Saya bukan ustazah, tolong jangan panggil saya ustazah. Pakaian yang tertutup tidak membuktikan bahwa orang itu adalah ustazah. Mas bilang tadi saya menilai dari apa yang saya lihat, bukan? Mas juga sama saja, permisi. Tunggu, antarkan saya pulang. Ini permintaan dari saya. Setelah ini saya janji saya tidak akan mengganggu hidup Anda lagi. Permisi Mbak Yasmin, ini kuitansinya ya. Mari Mbak, Mas. Gimana Ustazah? Bukan, Mbak Yasmin. Bisa antarkan pasien ini pulang? Sekali lagi dengan sedikit terpaksa, Yasmin harus mengantarkan Brian pulang ke apartemennya. Ya, Brian memang tidak tinggal dengan orang tuanya. Dia lebih memilih tinggal di apartemen agar lebih bebas tanpa diatur-atur. Sesampainya di tempat tinggal Brian, Yasmin berencana hanya mengantarkannya sampai depan apartemen dan langsung pulang. Akan tetapi, Kamu mau sembunyi di mana? Tunggu di sini sebentar. Untuk apa? Bisa mengendus Sebentar saja. bahumu. Jangan pernah lari dariku, karena kita telah berjanji. Biar matahari bohong pada siang, pura-pura tak mau panas. Tak perlu menyiksa diri Ini ambil. sendiri. Terima kasih sudah bantu saya. Gak usah Mas, saya ikhlas kok. Udah ambil aja. Tak perlu bahasa Gak perlu Mas, saya benar-benar ikhlas. apapun.
mengungkap aku cinta. Udah terima aja. Enggak mas, gak perlu. Saya nggak enak kalau gitu. Udah ambil aja. Saya nggak mau berutang budi. Ambil uang ini, diinfakkan ke masjid. Sedekahkan atas nama saya. Saya benar-benar ikhlas. Saya bukan mau bersedekah. Saya ngasih ini buat kamu. Kalau kamu bisa berbuat baik kepada saya, kenapa saya tidak boleh? Udah mas, ambil aja. Saya benar-benar ikhlas. Udah ambil aja. Udah mas, gak perlu. Assalamualaikum. Kak Is. Tunggu di sini. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Saya mendapat laporan bahwa Anda membawa seorang wanita ke apartemen Anda. Siapa dia? Istri Anda? Iya. Permisi Mbak. Apa benar laki-laki ini suami Anda? Bukan pak. Loh, mana yang benar ini? Begini Ustadz. Sebenarnya saya baru pulang dari rumah sakit. HP dan dompet saya dicopet dan kaki saya ditusuk. Dia yang mengutus saya ketika si copet dan mengantarkan saya ke rumah sakit dan mengantarkan saya pulang. Lalu ngapain kalian berdua-duaan tengah malam gini? Kami gak ngapa-ngapain pak. Kalau Bapak gak percaya, ini lihat kaki saya Pak. Masih diperban Pak. Ini bekas tusukan pisau itu. Sudah, saya tidak mau tahu ceritanya. Tapi, laki-laki dan perempuan berdua-duaan di apartemen. Itu jelas salah. Tapi kami gak berbuat apa-apa Pak. Hei, kau sadar apa yang kamu lakukan? Dia ini wanita bercadar. Bagaimana bisa kau bawa dia ke apartemen? Tapi kami memang gak berbuat apa-apa pak. Saya hanya menolong dia. Dan saya yang salah. Saya gak sengaja menyentuh tangannya tadi. Oh, jadi sekarang kalian mengaku ada pegang-pegangan tangan dari dia. Siapa nama kalian? Orang tua kalian? bukan begitu Ustadz. Ya Allah, ayolah. Jangan nuduh kami yang enggak. Menuduh? Dia tadi sudah mengaku kan? Dia sudah pegang-pegang kamu. Maka dia harus bertanggung jawab dan harus menemui orang tuamu. Ustadz sadar tidak? Yang menuduh berzina itu lebih berat dari yang melakukannya. Selagi tidak ada 4 saksi yang melihat kami melakukan berzina. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang sebenarnya terjadi. Saya berani bersumpah demi Allah yang Maha mengetahui, saya tidak pernah melakukan perbuatan keji dengan laki-laki yang sama sekali tidak saya kenal ini. Baiklah, kali ini saya lepaskan kalian berdua. Tapi ingat, kalau Anda tidak bisa menjaga marwah sebagai wanita muslimah, lebih baik lepaskan saja nikahmu itu. Jangan merusak citra wanita muslimah. Baiklah, mari kita pergi. Tunggu dulu, Yasmin. Hal itu terjadi begitu saja. Tidak pernah muncul di pikiran Yasmin dia akan mengalami situasi tidak menyenangkan tadi. Dia sudah sangat berhati-hati dalam menutup auratnya. Namun mengapa ia harus tertangkap basah dan dituduh berkholwat dengan laki-laki yang tidak ia kenal? Ia hanya berniat untuk menolong pria itu. Yasmin yakin Allah tahu pada niat baiknya. Kini ia hanya bisa berharap kabar ini tidak sampai pada keluarganya. Ia tidak mau membuat keluarganya khawatir dan berpikiran buruk tentang dia. Sementara itu, di sisi lain, santri-santri Darus Sholihin tetap sibuk dengan kegiatannya seperti biasa. Kini, Haris sedang mengisi kajian kitab I'anatul Talibin kepada santri-santri putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari nomor asing yang tidak ia kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Masih ingat saya? Maaf, ini siapa? Ini saya Ustadz Furqon. Oh, tentu saya ingat. Ada apa Ustadz? Saya ingin bertanya, apa benar adik perempuan Ustadz saat ini sedang berada di Jakarta? Iya, betul Ustadz. Emangnya kenapa ya Ustadz? Jadi betul. Apa Ustadz tahu yang terjadi semalam? Tadi malam adik Ustadz kepergok sedang berdua-duaan di apartemen dengan seorang pria. Astagfirullahaladzim. Pasti Ustadz Furqon salah lihat. Tidak mungkin adik saya melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin Ustadz, karena saya sendirilah yang memergoki mereka. Saya hanya ingin mengingatkan Ustadz, Jakarta adalah kota yang kejam dan mungkin jangan-jangan adik perempuan Ustadz salah pergaulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haris sangat terkejut mendengar kabar yang baru ia terima. Dia tidak percaya bahwa adiknya melakukan hal tidak terpuji seperti itu. Ia yakin Ustadz Furqon pasti salah orang. Ia tahu betul adiknya seperti apa. Oleh sebab itu, dia menghubungi Yasmin dan memintanya pulang ke Malang esok hari untuk bertanya langsung pada Yasmin tentang kebenaran berita tersebut. Seluruh keluarga sudah menunggu di ruang tengah. Dengan tidak tenang, dengan wajah yang murung dan terlihat tegang, mereka sudah mendengar semuanya dari Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Adam. Masuk deh, yang lain udah nungguin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Adek, duduk. Ada apa ini? Kok serius banget kelihatannya? Benarkah beberapa hari yang lalu adik tertangkap basah berkhulwat dengan seseorang lelaki di sebuah di apartemen? Enggak bang, enggak gitu. Itu semua cuma salah paham. Sebenarnya adik. Jadi itu benar adik, bukan orang lain? Iya, tapi adik gak ngapa-ngapain bang. Jadi adik mengaku bahwa adik tertangkap basah oleh Ustadz Furqon. Adik memang bertemu Ustadz Furqon waktu itu. Tapi adik gak ngapa-ngapain Umi. Adik gak pernah melakukan itu. Bang Haris dan Bang Adam tahu adik kan? Tahu adik gimana kan? Adik masih ingat Allah. Adik gak mungkin melakukan itu. Abah percaya sama adik kan? Adik gak mungkin melakukan perbuatan itu, Bah. Tapi bagaimana bisa adik tertangkap basah kalau tidak melakukan khulwat? Adik juga gak tahu. Waktu itu adik berniat nolongin orang. Dia habis dirampok dan kakinya luka. Adik antar dia pulang. Adik antar dia pulang, Bang. Niat adik baik, Bang. Tiba-tiba ada 3 orang datang dan nuduh adik yang enggak. Gimana mungkin ada di yang enggak kalau tidak berduaan dengan laki-laki?
Ade pengen berdua dengan laki-laki itu. Karena waktu itu tengah malam dan sedang sepi. Tapi Ade gak ngapa-ngapain, Bang. Adek tahu, Bang Haris mendengar semua cerita ini dari Ustadz Furqon. Bagaimana kalau Ustadz Furqon menyebarkan hal ini kepada orang lain? Bagaimana dengan citra keluarga kita? Citra dan nama baik pondok pesantren ini? Bagaimana, Dek? Kenapa sampai kejadian begini, Dek? Di awal, Umi gak setuju Ade tinggal sendiri di Jakarta. Tapi Ade tetap bersikeras. Umi kecewa, Dek. Umi, tolong jangan gini, Umi. Ade minta maaf, Umi. Ade janji akan memperbaiki situasi ini. Abah, beritahu Ade bagaimana cara memperbaiki nama baik dan citra keluarga ini. Beritahu Ade, Bah. Segeralah menikah supaya Ade dijauhkan dari fitnah semacam ini. Jika Ade memang ingin memperbaiki nama baik keluarga, itu cara satu-satunya. Iya, Bah. Ade akan lakukan apapun itu. Kalau begitu, kita terima saja lamaran Dr. Omar. Bagaimana menurut Abah? Baiklah, Abah setuju. Kalau begitu sampaikan pada Dr. Omar bahwa kita terima lamarannya untuk menikah dengan Yasmin. Yasmin terpaksa harus menerima keputusan abahnya yang memintanya agar segera menikah dengan Dr. Omar untuk menutup segala fitnah dan mengembalikan citra dan nama baik keluarga juga pondok pesantren. Ia juga harus merelakan semua mimpi dan cita-citanya. Kini ia harus kembali ke Jakarta dan mengurus pengunduran dirinya dari kampus tempat ia kuliah. Saat kembali ke rumah kosnya di Jakarta, Azizah, teman satu kosnya sekaligus sahabat terdekatnya, sudah menunggu Yasmin di sana. Yasmin, udah balik? Ada apa? Kok tiba-tiba abang kamu nyuruh kamu pulang? Yasmin, ada apa? Coba cerita sama aku. Jangan ditahan sendiri, nanti kamu sakit lagi. Aku nggak tahu. Aku harus mulai dari mana? Ya Allah. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belum siap buat cerita sekarang, gak apa-apa. Tapi jangan ditahan sendiri ya. Luapin aja, nangis sepuas kamu. Ya Allah, kenapa Allah kasih cobaan seberat ini sama aku, Za? Allah memberi ujian kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Dosa apa yang sudah aku lakukan, Za? Sampai aku harus difitnah. Aku harus berhenti kuliah. Aku harus kehilangan kehidupanku. Ya Allah, yang sabar Yasmin. Kamu pasti kuat. Allah sayang sama kamu, Yasmin. Lalu, bagaimana dengan mimpi-mimpiku? Bagaimana dengan kehidupanku? Aku harus merelakan cita-cita dan kehidupanku. Kehidupanku sudah hancur, Za. Yasmin, kamu harus ingat, semakin besar keimanan seseorang, semakin besar pula ujiannya. Itu tandanya Allah sayang sama kamu. Kalau Allah sayang sama aku, kenapa aku harus tetap basah, berkhulwat dengan laki-laki, dan aku harus kehilangan kepercayaan keluargaku sendiri? Kenapa, Za? Sekarang aku harus menanggung semua itu dan merelakan cita-cita dan kehidupanku.
Istighfar Yasmin, istighfar. Keterpurukan Yasmin akan keadaan yang ia alami membuatnya sejenak lupa bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih. Namun Azizah, sahabatnya itu dengan sikap lembutnya selalu berhasil mengingatkan dan menenangkan Yasmin yang awalnya masih tidak terima kenapa ia harus mengalami kesialan ini. Ia harus menanggung semua ini gara-gara satu laki-laki yang tak lain adalah Brian. Di satu sisi Brian juga merasakan yang sama. Ada rasa bersalah yang begitu besar di lubuk hatinya. Wanita yang telah menolongnya malah harus difitnah dan jatuh marwahnya karena dirinya. Dia sering mendatangi toko buku tempat pertama kali ia bertemu Yasmin kala itu. Siapa tahu dia bisa bertemu Yasmin dan bisa meminta maaf atas insiden waktu itu. Tunggu. Yasmin. Siapa ya? Tunggu. Yasmin. Maaf ya mas, saya bukan Yasmin. Sorry. Oke, stop Brian. Gak make sense. Setiap wanita yang lo temuin lo kira Yasmin. Lupain Brian si Yasmin itu. Woi bro, ngapain lo ngomong sendiri? Gue Masih aja lo liatin orang pakai cadar. Bro, kayaknya kepala gue ada yang salah. Kayaknya gue udah malah gila. Oh, akhirnya lo sadar ya kalau lo gila. Bagus deh. Gak tau kenapa akhir-akhir ini gue kepikiran mulu sama cewek itu. Gue ngerasa bersalah bro. Tapi gimana caranya cara nebus kesalahan gue? Ceweknya bercadar. Iya, kalau tahu. Kan, gue bener. Lo kemakan omongan lo sendiri. Lo pasti udah jatuh cinta sama nih cewek. Gila lu. Brian mungkin belum Lu yang sadar. gila. Kepalanya yang selalu dipenuhi dengan Yasmin itu bukan hanya sekedar karena rasa bersalah. Tapi itu sudah tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Ketertarikan, rasa penasaran, rasa kagum yang mungkin kini sudah membuatnya jatuh cinta pada gadis bernikab itu. Oh iya, gue nyamperin lo buat nyampein salam dari bokap lo. Apalagi? Papa lu minta lu buat nganterin donasi ke pondok di daerah. Soalnya dia lagi ada urusan bisnis di luar kota. Jadi gak bisa nganter sendiri. Kenapa mesti gue? Lu aja lah. Yang anaknya itu lo, bukan gue. Ya udah iya. Tapi lo ikut. Iya ya. Seperti kata Rudy, ayah Brian adalah pengusaha yang dermawan. Setiap bulannya selalu mengirimkan donasi-donasi kepada pondok-pondok pesantren di daerah. Biasanya ia mengantarkan sendiri. Namun saat ini ia tengah ada urusan bisnis di luar kota hingga tidak bisa mengantarkan sendiri. Oleh karena itu dia meminta Brian untuk menggantikannya. Ternyata pondok pesantren yang dituju itu adalah pesantren Darus Sholihin yang diasuh oleh ayah Yasmin. Namun Brian tidak tahu bahwa yang ia datangi ini adalah rumah wanita yang ia cari-cari. Lu berdiri dulu di situ, biar gua foto. Gua kirim ke bokap lu. Banyak mau lo. Woi, lepas dulu itu kalung rantai lo. Sama itu, tatonya. Tutupin. Ya. Nah, kan bagus.
Oke, cepet. Loh, ngapain dipakai lagi? Lah, kenapa emang? Kan kita mau ketemu ustadznya. Masih harus ketemu sama ustadznya segala. Iyalah, kita udah nyampe sini ya harus ketemu ustadznya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Haris, kenalin, ini Brian, putra Pak Hamid satu-satunya. Beliau lagi ada urusan bisnis di luar kota, jadi gak bisa ngantar sendiri. Masya Allah. Pak Hamid selalu rutin 3 bulan 1 kali memberikan donasi pada pesantren ini. Salamkan terima kasih kami pada beliau. Iya, nanti saya sampaikan. Iya Pak. Oh iya Mas Brian. Mas Brian mau keliling lihat-lihat di sekitar pondok? Oh, tentu boleh. Mari. Ada yang kau tahu, betapa ku mencinta. Ustadz, kalau boleh nanya, sudah berapa lama ayah saya ngasih sumbangan untuk pesantren ini? Sekitar 3-4 tahunan. Coba lihat bangunan di belakang itu. Itu juga sumbangan dari Pak Hamid. Mas Brian, maaf sebelumnya. Di dalam Islam, kita harus menundukkan pandangan kita saat melihat wanita. Maaf. Iya, gak apa-apa. Belum tahu kan? Gak tahu kenapa akhir-akhir ini saya sering bertemu dengan wanita bernikop. Saya sendiri gak tahu kenapa, Ustadz. Mas Brian belum nikah. Belum. Mana ada yang mau sama saya, Ustadz? Jangan bilang gitu. Di antara kita semua tidak tahu siapa jodoh kita. Siapa tahu jodoh Mas Brian wanita bernikop. Ustadz ada-ada aja. Hidup saya aja belum bener, Ustadz. Soal pantas atau tidak, itu semua adalah ketentuannya. Kalau Allah menghendaki jodoh Mas Brian wanita yang sangat berbeda dengan Mas Brian, mungkin itu menjadi jalan Mas Brian yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau Ustadz tidak keberatan, bolehkah saya belajar di sini kepada Ustadz? Saya ingin mendalami agama. Subhanallah. Dengan senang hati jika Mas Brian mau belajar di sini bersama kami. Terima kasih, Ustadz. Saya akan sering datang ke sini. Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo serius bro? Diam lu, berisik. Ini pasti karena cewek bercadar itu kan? Iya kan? Merasakan suasana damai di pesantren dan ucapan Ustadz Haris yang menenangkan membuat hati Brian terketuk. Ia ingin mendalami agama. Ia penasaran ajaran seperti apa yang membuat wanita bernikop yang menolongnya itu begitu taat dan kuat dengan pendiriannya. Dia memutuskan untuk pergi ke Malang 1 bulan 2 kali untuk belajar agama langsung pada Ustadz Haris. Begitulah Brian mendapat hidayah. Dia begitu giat dan semangat mendalami agama tanpa ia tahu bahwa Haris adalah kakak kandung Yasmin. 1 bulan kemudian, hari pernikahan Yasmin dan Dr. Omar pun tiba. Semua keluarga besar berkumpul di aula pondok pesantren untuk menyaksikan akad nikah Yasmin dan Omar yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkahtuka wa zawwajtuka
maktubataka Yasmin Humayra binti Ahmad bil mahri 3 miliun halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Dialah Dokter Omar, orang yang tidak dikenal sama sekali oleh Yasmin. Entah dia laki-laki dari mana, dia belum kenal sama sekali. Namun yang ia dengar, dia adalah laki-laki yang baik, seperti yang dikatakan oleh Adam. Yasmin yang menunggu sendirian di kamar pengantin tak bisa menahan air matanya. Ia memang mengatakan bahwa ia rela melakukan apapun demi abah dan uminya. Namun saat hari pernikahan benar-benar tiba, kesedihan, amarah, keputusasaan semua bergelut dalam batinnya. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Kini ia sudah benar-benar menjadi istri Dokter Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau pikir aku tidak tahu kenapa tiba-tiba lamaranku diterima? Padahal sebelumnya sudah kau tolak mentah-mentah. Keluargaku dan orang-orang mungkin tidak tahu, tapi aku tahu semuanya. Aku gak ngerti apa maksud Mas Omar. Allah, gak usah belagak bodoh, sok suci pakai nikop. Padahal aslinya wanita jalang. Astagfirullah, jaga ucapan kamu ya Mas. Di luar masih banyak tamu. Kamu mau semua orang tahu tentang aib kamu? Lalu kenapa Mas setuju untuk menikahi saya? Kalau kau bisa memanfaatkanku untuk menutupi aib keluarga ini, kenapa aku tidak bisa memanfaatkanmu untuk menguasai pesantren dan yayasan ini? Apa yang Mas bilang barusan? Memanfaatkan apa? Jadi jangan mengharapkan malam pertama yang romantis. Lihatmu saja aku jijik. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan oleh Yasmin pada malam pertama pernikahannya. Yasmin yang sudah merelakan cita-cita dan harus menikah dengan orang yang tidak ia cintai, kini ternyata suaminya yang digadang-gadang begitu baik dan bijaksana itu hanya memanfaatkan pernikahan ini demi kepentingannya sendiri. Namun semua keluarga tidak ada yang tahu, karena Omar selalu berlagak baik di depan keluarga dan berpura-pura bahwa mereka adalah pasangan yang harmonis. Sampai seminggu berlalu, Yasmin pun diboyong ke rumah Omar di Jakarta. Pagi itu ada kajian di salah satu masjid di Jakarta yang didatangi oleh ribuan jamaah, termasuk salah satunya Yasmin dan Aziza. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang bagian akhir itu yang saya maksudkan rahmat Allah di akhirat dengan sifat rahimnya. Ya Allah, bimbing selalu hamba ini pada jalanmu yang mudah dan engkau ridhai. Lurus itu diartikan maksudnya mudah, karena yang lurus itu kan lebih mudah dibandingkan berkelok. Yang mudah dan engkau ridhai. Seperti jalan orang-orang terbaik yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang ini? Itu ditafsir nanti di surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa, surah yang keempat. Saat masuk nanti di ayat ke-64, 65 ya. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, kumpulkan kami di akhirat nanti. Di dunia nyaman, engkau rahmati, engkau berikan nikmat. Kumpulkan di akhirat nanti dengan para nabi, dengan orang-orang terbaik yang jujur, dengan para syuhada yang syahid, dengan orang-orang soleh. Itu permohonan akhirat. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di masjid itu juga ada Brian dan Rudy ikut menyimak ceramah Kiai pagi itu.
Rudy yang sudah berhijrah, dan juga Brian yang sudah menjadi lebih baik, kini aktif mengikuti kajian-kajian di masjid-masjid di sekitar kota Jakarta. Dia sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yasmin, kamu udah mau langsung pulang? Iya, Zah. Yasmin, Saya mau nyiapin makan malam buat Mas Omar. Yasmin, kamu gak apa-apa kan? Iya, Zah. Kenapa kamu nanyanya gitu? Aku kenal kamu bukan sehari 2 hari, Yasmin. Aku tahu kamu gak bahagia kan? Udahlah, Zah. Ini mungkin jalan takdir. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain pasrah. Yasmin, kamu harus tahu, aku akan selalu ada di sini buat kamu. Jadi, kamu jangan pernah ngerasa sendirian ya. Makasih, Zah. Ya Allah, maaf, nggak sengaja. Yasmin, Maaf, Anda salah orang. enggak, kali ini saya nggak sengaja lagi. Aku yakin ini kamu, Yasmin. Anda mau apa lagi? Kita sudah gak ada urusan. Anda urus saja hidup Anda sendiri, dan saya pun begitu. Sekarang minggir. Tunggu dulu, Yasmin. Tunggu dulu sebentar. Sebentar saja. Izinkan saya bertemu dengan orang tuamu. Saya ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Saya benar-benar minta maaf, Yasmin. Baik, saya maafkan. Sekarang minggir. Tunggu, Yasmin. Saya belum selesai bicara. Izinkan. Saya akan meluruskan kesalahpahaman dan memperbaiki situasi ini. Saya akan membenarkan apa yang kamu rusak. Tidak perlu. Terima kasih. Saya tidak butuh bantuan Anda. Gara-gara Anda, hidup saya hancur. Cita-cita saya harus saya kubur dalam-dalam. Sekarang saya minta kamu pergi dan jangan ganggu hidup saya lagi. Ayo, Azizah. Tunggu, Yasmin. Saya ingin menikah denganmu. Saya sadar saya tidak pantas untuk mengatakan ini. Tapi inilah yang saya rasakan. Sepertinya Anda sedang sakit. Bicara Anda ngelatur gak jelas. Pak, tolong bawa teman Anda ke rumah sakit. Sepertinya dia perlu diperiksa. Saya nggak peduli kamu menganggap saya gila atau apa. Tapi saya serius dengan ucapanku. Tunggu. Oke. Saya benar minta maaf. Saya sadar saya orang penuh dosa dan jauh dari kata baik. Tapi karena kamulah hati saya terbuka untuk mendalami agama. Dan saya sekarang sedang mementaskan diri untukmu. Beri saya waktu. Sudah, Yasmin, ayo. Kita yang tak mungkin menyatu. Aku yang telah terikat janji. Engkau pun begitu. Sempat terlintas dalam pikiran Yasmin, kenapa baru sekarang saat dirinya sudah berstatus istri orang? Kenapa Brian yang dulu berandalan itu tiba-tiba berubah dan mengatakan akan memantaskan diri untuk Yasmin?
Kenapa ia tiba-tiba melamarnya di saat Yasmin sudah menyerah dengan hidupnya? Di saat Yasmin sudah pasrah pada takdir apapun yang ia terima. Kenapa? Kalau saja Brian sedikit lebih cepat. Kalau saja. Tapi pikiran itu segera ia tepis dan buang jauh-jauh. Kisahnya dan Brian sudah usai. Saatnya mereka fokus pada hidupnya masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu? Saya tadi pagi kan sudah pamit. Mau pergi ke kajian di masjid dekat sini. Kenapa baru pulang jam segini? Setahu saya, kajiannya sudah selesai 1 jam yang lalu. Maafkan saya. Saya buat makan malam dulu. Saya lagi ngomong sama kamu ya. Beraninya langsung pergi. Kan saya sudah minta maaf. Lagian ini juga belum malam. Oh, sudah mulai berani ngelawan sekarang. Mulai hari ini, saya tidak izinkan kamu keluar dari rumah ini. Tidak ada alasan kajian atau apapun. Apa? Jadi Mas mau mengurung saya di rumah ini? Mas mau nyiksa saya? Anak ini dibaikin malah ngelunjak. Mas pikir saya akan diam aja diperlakukan seperti ini? Mau apa kamu, ha? Mau ngadu ke abahmu? Coba saja kalau berani. Lihat saja apa yang akan aku lakukan kalau kau berani-berani mengadu. Astagfirullahaladzim. Omar, hentikan. Jauhkan tanganmu dari adikku. Umi, Kamu gak apa-apa? Umi dan Bang Haris saat itu berencana datang memberi kejutan. Malah mereka harus melihat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Omar pada Yasmin. Bang Haris pun dengan tegas mengatakan bahwa Omar harus segera menceraikan Yasmin saat itu juga. Dan Yasmin akan dibawa pulang kembali ke Malang. Kini seluruh keluarga pun tahu tentang perlakuan Omar pada Yasmin selama ini. Juga bahwa Yasmin tak pernah disentuh sedikit pun oleh Omar karena Omar merasa jijik. Ia kembali menjadi Neng di pesantren Darus Shalihin. Bukan mahasiswa di Universitas Jakarta, bukan juga istri Dr. Omar, dia hanya gadis biasa yang menyibukkan diri dengan mengajar di pondok pesantren. 2 bulan kemudian, sore itu Adam dan Haris sedang bermusyawarah tentang satu permasalahan yang sedang mereka geluti. Tiba-tiba telepon Adam berbunyi. Siapa, Adam? Teman satu pondok dulu. Assalamualaikum. Iya, di rumah. Sebentar ya. Bang, aku keluar dulu ya. Ya. Iya ya. Halo. Gak apa-apa kok. Aman-aman. Baru kurang ngajar, Dek. Iya Bang. Abang lihat gak sih? Ada yang aneh sama Bang Adam. Aneh kenapa? Adik perhatiin ya beberapa hari ini Bang Adam tuh sering lihat HP mulu. Mana kalau lagi lihat HP itu suka senyum-senyum sendiri lagi. Emang iya? Iya itu barusan juga gitu. Mungkin gak sih Bang Adam lagi taruhan sama orang? Gak apa-apa juga. Kalau memang itu benar. Si Adam juga waktunya nikah. Jadi penasaran siapa perempuannya? Oh iya, Dek. Buatin kopi ya 2. Iya Bang, ada tamu ya? Iya, anaknya Pak Hamid yang sering ngasih sumbangan ke pondok ini.
Abang salut loh sama dia. Dia jauh-jauh dari Jakarta ke sini buat belajar agama. Masya Allah. Dia cerita kalau dia mulai hijrah dan ingin mendalami agama karena kekagumannya pada seorang wanita dan wanita itu menolongnya saat dia terluka. Jadi dia jatuh cinta pada pandangan pertama sama perempuan itu ya Mas? Mungkin sih begitu. Tapi yang membuat abang salut, saat lamarannya ditolak sama perempuan ini, dia tidak putus asa dan tidak berhenti mempelajari agama. Malah dia makin semangat mengikuti kajian-kajian. Subhanallah. Pasti perempuan itu menyesal ya Bang sudah menolaknya. Adik benar. Siapa namanya ya Bang? Namanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orangnya yang abang ceritain. Silakan masuk Mas Brian. Permisi. Mas Brian, kenalkan. Ini adik bungsu saya, Yasmin. Loh, Mas Brian sudah kenal Yasmin? Iya Enggak Ustaz. Bang. Loh, kok gak sama jawabannya? Kami tidak saling kenal Bang. Cuma gak sengaja beberapa kali ketemu. Saya permisi, buatin kopi dulu. Silakan duduk Mas Brian. Terima kasih. Menjadi yang kau ku pasrahkan hatiku. Oh, jadi Mas Brian sudah pernah ketemu dengan adik saya? Betul Ustaz. Saya juga kaget. Saya baru tahu kalau Yasmin adik perempuan Ustaz Haris. Benar. Dulu dia kuliah di Jakarta. Tapi setelah dia cerai, dia pulang ke kampung dan memutuskan untuk membantu ngajar di sini. Bercerai. Jadi Yasmin sudah menikah. Maksud saya pernah menikah. Iya. Karena satu permasalahan, dia terpaksa dinikahkan. Namun belum nyampe 1 bulan dia mengalami KDRT dan akhirnya cerai. Ya Allah. Astagfirullah. Tidak seharusnya saya cerita tentang keluarga saya. Maaf ya Mas Brian. Sebenarnya Ustadz, wanita yang dulu saya pernah ceritakan waktu itu, dia adalah Yasmin, adik perempuan Ustadz. Dialah yang menolong saya ketika saya terluka setelah dirampok. Dan dia juga mengantarkan saya ke rumah sakit. Dialah wanita yang menginspirasi saya untuk belajar agama. Maaf jika saya lancang Ustadz, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Yasmin itu adik Ustadz. Tunggu. Terluka setelah dirampok? Rumah sakit? Apa artinya Mas Brian yang dituduh berkeluar dengan adik saya? Betul Ustadz. Saya mencari Yasmin kemana-mana. Saya ingin memperbaiki situasi dan meluruskan kesalahpahaman. Saya benar-benar minta maaf. Sungguh, kami tidak melakukan apa-apa, Ustadz. Tidak, Mas. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini salah saya, Ustadz. Ini semua gara-gara saya. Begitulah rahasia itu pun terbongkar dengan sendirinya. Kini Haris tahu bahwa wanita yang membuat Brian berubah sedemikian tak lain adalah adiknya sendiri, Yasmin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Maaf, Abah tidak sengaja mendengar perbincangan kalian tadi. Maaf bah, Haris tak maksud. Tidak apa-apa. Mas Brian, bolehkah saya bertanya? Tentu Pak Kiai. Apakah sekarang perasaan Mas Brian masih sama kepada putri saya, Yasmin? Atau sudah berubah? Sampai saat ini, perasaan saya tidak berubah Pak Kiai. Tapi saya sadar, siapalah saya. Saya tidak berhak untuk berharap lebih. Gimana jika saya katakan, Mas Brian boleh ta'aruf dengan anak saya? Karena saya melihat ketulusan dari ucapanmu. Jika Yasmin bersedia, maka saya izinkan Mas Brian menikahi putri saya. Abah yang mendengar percakapan itu memutuskan untuk mengizinkan Brian berta'aruf dengan Yasmin. Dan nantinya menuju pada pernikahan. Beberapa bulan kemudian, pada hari ini di Pondok Pesantren Darus Sholihin tengah diselenggarakan pernikahan yang begitu mewah dan megah. Pasalnya, anak dari sang pengasuh telah menikah hari ini. Seluruh kiai dari pondok-pondok pesantren di Jawa Timur ikut hadir untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Seluruh santri-santri pun sibuk menjamu para tamu yang datang. Semua membicarakan betapa cantik dan tampannya sang mempelai berdua. Jarene mantene wis teko ya. Iya, aku sek tas ketok. Ayu karo ganteng banget. Idih, mari pengen rek. Iya, podo. Ngobrol ae. Ayo endan digawa sekoe. Mari kita keluarga pengantine teko. Ya, pengantin itu adalah Adam dan Aziza. Ternyata diam-diam sudah lama mereka menjalani ta'aruf dan kini tibalah hari pernikahan keduanya. Yasmin menyambut dengan begitu bahagia karena sahabat dekatnya kini akan menjadi kakak iparnya. Yasmin, gimana kamu dengan Brian? Kamu terima lamarannya? Sebenarnya adik lagi masih dalam masa ta'arufan Mas, Bang, dan saling mengenal. Alhamdulillah. Semoga diperlancar ya, Dek. Amin. Haris, Yasmin, sini foto dulu. Beristirahat untuk mencintai kamu sesuai janjiku. Itulah akhir dari kisah ini. Semua orang menemukan kebahagiaannya. Meski kita tahu hidup terus berjalan dan itu artinya masih banyak lika-liku dan kerikil yang akan kita hadapi. Dari kisah Yasmin dan Brian, satu pelajaran yang dapat kita petik adalah semua takdir yang Allah gariskan adalah yang terbaik bagi kita. Seburuk apapun masa lalu, tidak pernah ada kata terlambat untuk bertaubat dan menjadi lebih baik. Jalani skenario hidupmu dengan ikhlas, kelak kamu akan menemukan hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Al-ayah. Inilah persembahan dari siswi-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun adegan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Akhiron, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.